Kembali di Kompas Petang, Saudara. KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid pada Kamis siang. Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau. Penggeledahan dilakukan di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau. Dengan pengawalan polisi, petugas KPK masuk ke rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid. Rumah dinas merupakan rumah yang menjadi tempat tinggal Abdul Wahid sebelum ditangkap KPK. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor PUPR Riau. Dalam rangkaian OTT, KPK belakangan menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid di tempat terpisah. Selain Abdul Wahid, KPK juga menangkap 9 orang lainnya, meliputi Kadus PUPR Arief Setiawan, Sekretaris PUPR Riau, 5 Kepala UPT, Kasih Pembangunan, 2 pengusaha rekanan proyek, serta 1 tenaga ahli Gubernur Riau. Dari pemeriksaan KPK, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Gubernur Riau Abdul Wahid, Kadis PUPR Riau Arief Setiawan, serta tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam. OTT KPK yang berlanjut pada penetapan tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid membuka tabir perilaku koruptif kepala daerah. Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya praktik pemerasan terhadap pegawai dinas PUPR Riau oleh Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut praktik ini dikenal dengan istilah jatah preman. Johanis Tanak bilang pegawai dinas PUPR Riau diminta menyetor dana proyek ke Abdul Wahid senilai 7 miliar rupiah sebagai imbalan atas penambahan anggaran dan keamanan jabatan. Bawahan yang tidak menuruti perintah diancam akan dimutasi atau dicopot dari jabatannya. Tidak menuruti perintah tersebut diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Selanjutnya, seluruh kepala UPT wilayah dinas PUPR PKPP beserta sekretaris dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. KPK dalam kasus ini menyita uang sebesar 9.000 pound sterling dan 3.000 dolar AS atau setara 800 juta rupiah dan menangkap 9 orang lainnya selain Abdul Wahid. Pasca pemeriksaan, Abdul Wahid menolak berkomentar soal kasus yang menjeratnya. PKB asal partai Abdul Wahid memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke KPK. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang masih menunggu proses hukum yang dilakukan KPK. PKB menurut Muhaimin juga belum menerima permintaan pemberian bantuan hukum untuk Abdul Wahid. Ya kita tunggu aja apa yang KPK putuskan, kita ikut. PKB akan memberikan bantuan hukum nggak, Gus? Belum ada permintaan. Akan dipecat dari kader, Gus? Kita lihat, kita tunggu perkembangan. Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arief Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah di Pemprov Riau tahun anggaran 2025. Ketiganya diduga melakukan penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT, jalan, dan jembatan wilayah 1 hingga 6 Dinas PUPR PKPP dari 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar rupiah. Liputan Kompas TV. Pendalaman kasus dugaan korupsi dengan modus jatah preman oleh Gubernur Abdul Wahid masih didalami oleh KPK. Lalu bagaimana sebenarnya celah praktik koruptif kepala daerah? Kita akan bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang Mas Zainur. Selamat sore. Ya, Mas Zainur, untuk saat ini bahwa modus klasik korupsi di sektor infrastruktur terutama di Provinsi Riau ini telah menjerat 4 gubernur. Lalu seperti apa Anda melihatnya bahwa kasus ini selalu berulang? Ya tentu menyedihkan ya, kuadrik 4 kali
Gubernur Riau terjerat operasi tangkap tangan ya. Artinya tidak ada pembelajaran yang diambil dari kasus-kasus sebelumnya dan tidak pernah ada perbaikan sistem yang berarti yang signifikan sehingga kasus ini terus berulang. Kenapa? Karena memang sejauh ini tidak pernah ada perombakan terhadap misalnya bagaimana pemilihan kepala daerah itu harus dilakukan bersih tanpa ada politik uang dan juga menekan biaya politik. Kita tidak mungkin mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama ya. Kalau cara-cara pemilihan kepala daerah terus-menerus mengutamakan serangan fajar, high cost politik dengan pembelian perahu kepada parpol, ada sekian banyak pengeluaran yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah, maka nanti kalau mereka sudah terpilih, yang akan dilakukan adalah mengembalikan modal politik sekaligus memupuk modal politik untuk kontestasi berikutnya. Nah, saya lihat memang ini adalah pelajaran yang kesekian kalinya dari korupsi di daerah yang terus berulang karena tidak berubahnya sistem pemilihan kepala daerah kita. Artinya Anda melihat adanya siklus korupsi sistemik terutama di kepala daerah? Betul, dan itu kan tidak jauh-jauh ya dari menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan finansial, antara lain ya menjual paket-paket pengadaan barang dan jasa. Dan infrastruktur ini adalah salah satu sektor yang paling banyak dijual karena anggarannya sangat besar dan mudah untuk mencari orang-orang yang mau untuk membeli paket-paket ini. Mereka itu biasanya adalah para kontraktor, para pemborong, para penyedia barang dan jasa yang memiliki kekuatan finansial yang besar. Yang kedua biasanya tidak jauh-jauh dari menjual kewenangan perizinan. Kalau ada perizinan yang dimiliki oleh kepala daerah ini, maka siapa saja yang ingin meminta perizinan harus membayar sejumlah uang. Yang ketiga biasanya adalah jual beli jabatan di daerah. Yang keempat biasanya adalah korupsi anggaran secara langsung yang ada di daerah. Nah, yang di Riau ini agak unik. Kenapa? Karena ini seperti sistem pemerasan gitu ya. Jadi kepala daerah meminta terlebih dahulu kepada orang-orang di PUPR untuk mengumpulkan uang. Dan nanti Mas, dari korupsi ini akan terjadi korupsi berikutnya. Korupsi akan menimbulkan korupsi yang baru. Kenapa? Karena kan mereka ini mengumpulkan uang dari berbagai sumber. Sehingga nantinya mereka harus menutup ya uang-uang yang sudah diberikan kepada kepala daerah dan orang-orangnya ini. Dengan cara apa? Meminta juga jatah preman kepada para penyedia barang dan jasa maupun kemudian melakukan fraud ya, melakukan pertanggungjawaban palsu, melakukan proyek-proyek palsu, sehingga dari satu korupsi akan melahirkan sekian banyak korupsi yang lain. Dan ujung-ujungnya infrastruktur yang terbangun adalah infrastruktur yang buruk, kualitas jalannya jelek, mudah rusak, sehingga sekali lagi ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugikan. Dari ini tentu proyek jumbo di Riau yang anggarannya mencapai 177,4 miliar rupiah, dan ini menjadi bagian dari modus dari Abdul Wahid untuk memeras kepada kepala dinas maupun kepala UPT. Lalu seperti apa sebenarnya modus dan juga peran dari kepala daerah ini begitu leluasa? Apakah minimnya pengawasan terutama bagi kepala daerah? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan ada perbandingannya juga ya. Sesama provinsi di Sumatera, sebelum ini ada PUPR Sumatera Utara. Saat ini PUPR Provinsi Riau. Yang di Sumatera Utara waktu itu ada ijon ya, penjualan paket pengadaan barang dan jasa yang belum dikerjakan. Di situ ada tinjauan oleh Gubernur Sumatera Utara waktu itu, Bobi, dengan orang dinas PUPR, yaitu kepala dinasnya Topan, meninjau lokasi, kemudian si Topan ini menerima pemberian. Nah, sedangkan di Riau perbedaannya adalah kepala daerahnya yang langsung minta kepada PUPR untuk memberikan sejumlah uang, sehingga dinas PUPR ini mencari sumber uangnya dari berbagai cara gitu ya, termasuk kemudian mereka harus menggadekan barang miliknya dan seterusnya. Nah, kenapa ini terus-menerus terjadi? Ya betul sekali, tidak ada pengawasan ya. Kepala daerah ini kan orang tertinggi di daerah, tidak ada pengawasan terhadap mereka. Ya, inspektorat di daerah itu tumpul, tidak mampu melakukan pengawasan kalau yang menjadi sumber masalahnya adalah kepala daerahnya. Sehingga yang terjadi adalah pengawasan secara represif, yaitu oleh aparat penegak hukum. Biasanya ini hasil dari
penyadapan. Ketika ada informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai akan terjadinya transaksi korupsi, biasanya KPK melakukan penyadapan, kemudian melakukan pembuntutan, mengumpulkan informasi, dan ketika ada penyerahan uang diikuti dengan operasi tangkap tangan itu tadi. Nah, sekali lagi, ini tidak ada pembelajaran, terus-menerus terjadi, terulang. Ini membuktikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah kita itu perlu diperbaiki. Khususnya adalah menghilangkan high cost politik, menekan biaya politik. Biaya politik tertinggi adalah vote buying, menyuap pada pemilih. Yang kedua adalah kandidasi buying, menyuap kepada parpol. Ini yang harus diselesaikan ke depan. Bagi Anda seperti apa efek jera yang bisa dikenakan bagi Gubernur Abdul Wahid ini, terutama bisa jadi ini merupakan tindak pidana korupsi dan juga ada tindak pidana pemerasan. Lalu seperti apa pasal yang wajib untuk dikenakan dari KPK terhadap Abdul Wahid? Ya tentu yang pertama ini adalah pemerasan dalam jabatan. Pemerasan pada prinsip dasarnya itu adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Tetapi pemerasan dalam jabatan adalah tindak pidana korupsi. Sehingga nanti KPK harus mengenakan terhadap Gubernur Riau ini pasal pemerasan dalam jabatan yang itu merupakan tindak pidana korupsi. Yang kedua, harus juga dibongkar kemungkinan terjadinya pemerasan atau penerimaan suap atau gratifikasi di kasus-kasus sebelumnya. Biasanya orang pejabat kena OTT itu setelah melakukan kejahatan yang kesekian kali, sehingga KPK perlu bongkar, perlu review juga proyek-proyek yang lain atau ketika yang bersangkutan menjabat di tempat-tempat sebelumnya. Yang ketiga, harapannya ke depan ini juga bisa dilakukan penjeraan dengan mengembalikan kerugian negara. Ya, semua proyek-proyek yang sudah dicuri ini harus dikembalikan kepada negara. Yang kedua, harus dicabut nanti hak politiknya agar mereka ini tidak lagi bisa menduduki jabatan politik setidaknya untuk jangka waktu 5 tahun. Itu. Baik, kita terus cermati bagaimana pengusutan tuntas oleh KPK terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Terima kasih atas perspektif Anda, Mas Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM, telah berbagi bersama kami di Kompas Petang.